Tanggapi ceramah Haikal Hasan yang tuding Bung Karno, Hasto tak paham sejarah. Sekali lagi, apabila itu saya ucapan ketika saya berkata beliau itu memenjarakan siapa sih dia, itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kalaupun itu betul-betul terjadi dan kita memang nggak terjadi pada zaman itu merupakan sesuatu yang kita kubur sama-sama. Logika yang dicoba dibangun oleh Haikal Hasan begitu busuk dan bobrok. Kenapa? Dibangun dari hati yang sangat kotor dan otak yang sangat keruh. Sekedar menciptakan hoax, menciptakan post-truth, dan menghancurkan akal sehat pendukung umum. Ini bahaya. Sudah seharusnya provokasi seperti yang dilakukan Haikal Hasan ini dapat perhatian lebih dari polisi. Karena kalau model seperti ini dibiarkan dan tidak dihukum, bisa-bisa orang percaya kebohongan mereka. Kebohongan yang terus-menerus lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Sampai sekarang trending di Twitter tagar tangkap Haikal Hasan. Mungkin sudah banyak orang yang muak dengan provokasi Haikal, tapi seolah dia dibiarkan. Bahwa setiap laporan masyarakat itu diterima oleh tiket reserse ya, tiket Bareskrim. Kemudian nanti dari laporan tersebut tentunya akan dianalisa oleh Biro Analis Bareskrim. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto, memberikan tanggapan soal Bung Karno yang disebut sering memenjarakan ulama. Menurutnya, pihak yang menyebut demikian tidak memahami sejarah. Bung Karno dekat dengan NU, juga dekat dengan Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Artinya orang yang beranggapan seperti itu ahistoris, ujar Hasto saat mengisi acara peringatan Harlah ke-96 Nahdlatul Ulama yang ditayangkan secara daring pada Sabtu. Yang beranggapan seperti itu sama sekali tidak paham sejarah dan melecehkan Bung Karno. Dia tidak paham bagaimana spirit perjuangan beliau. Lanjutnya, lebih lanjut Hasto mengatakan Bung Karno sejak dulu dekat dengan NU. Hasto membenarkan bahwa Soekarno pernah merasa sedih karena disebut tak menyukai NU. Lalu saat menghadiri Muktamar ke-23 NU, Bung Karno menyatakan sangat mencintai NU. Bung Karno bahkan menyebut rela merayap untuk tetap datang ke Muktamar tersebut untuk membuktikan kecintaannya kepada NU. Itu di Muktamar NU ke-23. Itu adalah suasana kebatinan beliau yang menyadari peran dari NU, di mana NU dalam seluruh kamarnya memiliki visi yang sangat-sangat kuat atau tentang kebangsaan, lanjut Hasto. Selain itu, dia juga mengungkapkan Bung Karno menginspirasi kemerdekaan negara-negara Islam seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Atas jasanya itu, kata Hasto, Soekarno lantas diberi gelar kehormatan pahlawan, pembebas, dan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di dalam Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965. Tak sampai di sana, Hasto pun mengungkapkan cerita kepedulian Bung Karno terhadap masjid. Ketika beliau datang ke Uni Soviet atau sekarang Rusia, beliau melihat ada suatu masjid yang begitu megah lalu diubah jadi gudang, ujar Hasto. Masjid yang dimaksud yakni Masjid Agung Leningrad yang kini dinamai Masjid Agung St. Petersburg. Saat Bung Karno berkunjung ke Uni Soviet pada 1956, masjid itu difungsikan sebagai gudang peralatan medis. Maka proteslah Bung Karno pada Nikita Khrushchev atau pemimpin Uni Soviet saat itu. Dan akhirnya kemudian masjid yang udah diubah menjadi gudang itu akhirnya dikembalikan fungsinya menjadi masjid, ungkap Hasto. Contoh-contoh tersebut menurut Hasto menjadi kesadaran bagi kader-kader PDIP. Relawan Perjuangan Demokrasi melaporkan Haikal Hasan Baras kepada Bareskrim Polri Jakarta. Haikal dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden pertama RI Soekarno saat memberikan ceramah. Dalam video ceramah yang beredar, Haikal yang menyebut Soekarno tukang penjarakan ulama meresahkan masyarakat. Diduga video tersebut merupakan video lawas yang kembali viral. Tentu kami merasa dirugikan sebagai kelompok nasionalis Soekarnois, karena Repdem sebagai pengikut Bung Karno yang berjejaringan di 34 provinsi dan 500 kabupaten atau kota menyayangkan apa yang dikatakan Haikal Hasan, ujar Ketum DPN Repdem Wanto Sugito di Bareskrim Polri saat hendak membuat laporan polisi. Wanto mengaku inisiasi pelaporan itu datang langsung dari Repdem, bukan dari PDIP atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski belum meminta restu Megawati, Wanto meyakini Putri Bung Karno itu tidak akan keberatan dengan pelaporan tersebut. Apalagi, kata Wanto, pelaporan ini merupakan bagian dari pelurusan fakta sejarah yang telah dipelintir oleh Haikal Hasan dalam video yang kembali viral.
Pelaporan ini untuk menghilangkan potensi-potensi konflik horizontal di masyarakat.